Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini, walaupun keadaan mendung dan hujan, Allah telah memberi kepada kita kesempatan dan juga kesehatan, sehingga rencana dan keinginan kita mengadakan acara maulid sekaligus silaturahmi. Alhamdulillah Allah izinkan, ya. Karena tanpa izin Allah semua tidak akan terjadi. Itu yang perlu kita yakini. Inilah i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Bagaimana i'tikadnya? Kita berencana ataupun istilah lain yang kita katakan ikhtiar, dan Allah mengizinkan. Jadi kita berada di tengah-tengahnya, di kalangan kaum Jabariyah dan Qadariyah. Kalau kaum Jabariyah, mereka berpendapat semua itu kehendak Allah. Jadi kalau kita taat, bisa jadi kita masuk neraka. Kalau kita maksiat juga tidak mustahil kita masuk surga. Ini menurut yang namanya pemahaman Jabariyah. Nggak ada istilah ikhtiar di situ. Ini i'tikad salah. Dan kebalikan daripada itu i'tikad Qadariyah. Ya, apa i'tikad mereka? Kita ini bagaikan patung. Maksudnya apapun yang kita lakukan semua kehendak Allah. Mau berzina kehendak Allah, mau mencuri kehendak Allah. Sehingga kalau kita tanya, kenapa engkau berzina kehendak Allah? Gampang orang yang seperti ini. Tidak ada yang namanya ikhtiar. Ini pun sesat. I'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ada potensi yang Allah sediakan, iman dan taat, dan juga ada ikhtiar pada kita. Ada potensi yang Allah sediakan seperti hari ini, ya. Mengadakan acara maulid sekaligus silaturahmi, terus dikirim undangan. Ya. Undangan yang tersebar itu dan kita mau berusaha datang, ini yang namanya ikhtiar. Jadi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah berada i'tikad di tengah-tengah. Ya, inilah yang benar. Jadi alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan izin dan sekaligus berkat ikhtiar kita dapat berkumpul pada hari yang sangat berbahagia ini. Sekaligus selawat dan juga salam juga tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Rasul yang telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam, sehingga kenikmatan iman dan Islam dapat kita rasakan sampai detik ini dan insya Allah sampai kiamat kelak. Ini semua berkat perjuangan baginda kita Rasulullah. Maka dari itu jangan pernah kita melupakan bagaimana perih dan susahnya Rasul dalam menegakkan agama Islam. Tidak gampang. Kenapa? Karena beliau lahir di tengah-tengah kaum jahiliyah. Apa maksud kaum jahiliyah? Kaum yang penuh dengan kebodohan. Kebodohan akan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah tempat orang yang sangat jahil, yang sangat bodoh akan agama, disitulah lahirnya seorang penutup khatamun nabi wal mursalin, yaitu Rasulullah. Dan beliau dalam menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah sungguh perih, sungguh susah. Serta beliau tidak sendiri dalam berjuang, yaitu diikuti atau dimotivasi dan bantuan daripada keluarga dan para sahabat. Siapa istri beliau yang pertama sekali masuk Islam? Yaitu Siti Khadijah. Beliau tidak sekedar hanya mempercayai dan mengakui kerasulan Rasulullah, tetapi beliau juga menghabiskan hartanya dalam memperjuangkan agama Islam. Siapa Siti Khadijah? Ya, itu memang istri Rasulullah. Siapa beliau?
Ya, seorang saudagar kaya raya. Luar biasa kekayaan Siti Khadijah. Tetapi seluruh hartanya dihabiskan oleh Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Adakah Siti Khadijah merasa sedih? Merasa sedih karena sudah dihabiskan harta? Tidak. Siti Khadijah tidak pernah merasakan kesedihan saat hartanya dihabiskan oleh baginda Rasul dalam memperjuangkan Islam. Malahan Siti Khadijah merasa sedih tidak bisa atau tidak ada lagi harta untuk disumbangkan dalam memperjuangkan agama Allah. Sehingga di akhir kalimah saat beliau hendak wafat, apa yang beliau katakan kepada Rasulullah? Ya Rasul, andaikan saja saya mati nanti dan tidak ada lagi harta saya yang saya berikan untuk memperjuangkan agama Islam, maka ya Rasul, ambillah tulang saya, tulang belulang saya, jadikanlah sebagai jembatan untuk memperjuangkan agama Allah. Begitulah pengorbanan istri Rasulullah yang paling disayangi. Ya, dan sangat cocok, Siti Khadijah adalah istri yang paling disayangi oleh baginda Rasul. Bukan hanya istri, di kalangan keluarga, juga di kalangan sahabat. Siapa sahabat Rasulullah yang paling kerap kali atau sahabat karibnya yang paling kita kenal? Yaitu 4 orang. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Ali ini siapa? Ali ini sahabat sekaligus menantu yang sebagai dia menjadi penebus sebagai pengganti saat Rasulullah hendak berhijrah di malam itu, yang menggantikan tempat tidur Rasulullah yaitu Sayyidina Ali. Begitu perjuangan para sahabat. Juga Abu Bakar menemani Rasulullah dalam perjuangan dalam berhijrah ke Madinah sampai digigit sama ular. Ya, adakah Abu Bakar merasa sedih? Tidak. Karena menahan sakitnya digigit sama ular sampai jatuh air matanya atas pipi baginda Rasulullah. Yang ingin kita katakan, pahitnya perjuangan baginda Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Bukan saja keluarga, sahabat, sekaligus adalah semua yang berkecimpung dalam memperjuangkan agama Islam. Tidak, jangan pernah kita lupakan selawat dan salam. Apa tujuan Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini? Ya, ada dengar tadi dibaca apa? Ya, yang membacakan ayat suci Al-Quran, apa tadi dibaca? Ayat pertama. Laqad qana lakum fi uswatin hasanah. Apa itu? Ya, sungguh telah ada pada baginda Rasulullah suri teladan yang mulia. Makanya kita selalu meneladani yang namanya sifat Rasulullah ataupun perlakuan Rasulullah dalam kehidupan. Kenapa Rasulullah dilahirkan dalam bentuk manusia? Kan Rasulullah ini pemimpin sekalian alam. Kenapa dalam bentuk manusia? Kenapa enggak dalam bentuk malaikat saja? Ya, malaikat ini siapa? Makhluk Allah. Yang Allah berikan akal dan tidak diberikan nafsu. Kenapa enggak dalam bentuk malaikat saja? Kenapa mesti dalam bentuk manusia? Saat Allah Ta'ala mampu dia melahirkan Rasulullah dalam bentuk manusiakah? Malaikatkah? Tetapi kenapa dipilih dalam bentuk manusia? Ya, karena utusan yang diberikan untuk manusia. Jelas dalam kehidupan baginda Rasulullah, yaitu menjalankan kehidupan sebagaimana juga kehidupan manusia. Makanya ada sifat yang harus pada Rasul satu. Apa dia? Apa dia sifat yang harus pada Rasul satu? Ya, enggak, itu sifat yang wajib. Ya, sekarang sifat yang harus cuma satu, sifat yang harus pada baginda Rasulullah. Apa dia? Al-a'radu basyariyah. Apa maknanya? Bersifat seperti sifat manusia yang tidak mengurangkan derajatnya yang tinggi. Bagaimana sifat manusia? Makan, minum, tidur,
dan segala itu sifat manusia ada dan harus ada pada baginda Rasulullah. Menikah lagi. Istri Rasulullah berapa? Dalam satu riwayat istri Rasulullah dalam satu riwayat 9. Ya, intinya istri Rasulullah bukan 1, 2, tapi 11, malah ada yang mengatakan 9. Luar biasa ya. Bolehkah kita manusia biasa menikah sampai 11 dan 9? Jawabannya tidak boleh. Karena kita bukan Rasulullah. Kita dibatasi boleh menikah, bukan kita ya. Tapi laki-laki, bukan kita. Ini jangan salah paham. Oh, Umi bilang kita bisa menikah. Besok-besok saya mau poliandri. Mau jadi suami sampai 4. Tidak boleh kita. Dalam Al-Quran apa yang difirmankan Allah Ta'ala? Masih ingat ayat itu atau perlu kita bacakan? Ya, masih ingat. Ya, berarti ini nggak perlu disinggungkan lagi kayaknya. Ya. Kita sebagai umat Rasulullah hanya dibatasi menikah boleh sekedar 4 ya. Bagi laki-laki ya. Nah, tidak ada istilah pada perempuan. Perempuan boleh enggak kawin lagi? Boleh enggak? Perempuan boleh enggak kawin lagi? Ya, boleh diketika tidak ada lagi suami. Boleh diketika tidak ada lagi suami. Boleh enggak dia poliandri ataupun memiliki banyak suami? Tidak boleh. Boleh enggak seorang suami memiliki lebih daripada 1 istri? Famkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Apa itu? Enggak, itu apa? Ayat Al-Qur'an, firman Allah. Apa Allah katakan di situ? Famkihu ma tabalakum minan nisa. Pilihlah mana-mana perempuan yang kamu sukai. Sama siapa disuruh pilih? Sama bapak-bapak lah. Yang disuruh pilih di situ kan ibu-ibu. Jadi yang jelas yang memilih adalah bapak-bapak. Ya. Masna di situ dilanjutkan. Berapa? 2. Tidak disebutkan 1. Masna. Wathulatha waruba' 4 sampai 4 itu dibatasi. Bermakna seorang laki-laki yang ingin menikah lagi boleh memadu. Kalau istilah kita bilang ya, madu ya. Madu itu manis. Kalau di madu pahit. 4 ya. Kalau dia jatuh cinta lagi, ingin menikah lagi, maka ceraikan salah satunya. Baru sah nikah ke selanjutnya sampai 4. Oh, dia mau cinta lagi sama orang lain, maka ceraikan lagi salah satu istri yang 4 itu. Biar bisa lagi memadukan Kalau tidak, maka tidak sah nikah kelima. Ini batasan untuk laki-laki. Kita wanita? 1. Enggak. Iya, jelas kita cuma 1. Kita wanita? Mesti ridha lah suami nikah lagi. Iya. Ridha ya? Iya. Enggak, ini ayat Al-Quran. Kita tidak boleh menafikan ayat ini. Ya. Kita percaya enggak, yakin enggak bahwa seorang laki-laki itu boleh menikah lagi sampai 4? Yakin ya? Ya. Kalau tidak, berarti sudah meragukan Al-Quran. Orang yang meragukan Al-Quran, jelas dia keluar daripada agama Islam. 1 ayat saja, 1 kalimah saja, tidak percaya yang tersebut dalam Al-Quran, yang tersebut di dalam Al-Hadis, dan yang tersebut di dalam ijma', maka kafir dia. Na'udzubillah. Summa kebanyakan wanita zaman sekarang protes ayat ini. Iya. Buktinya apa? Disebutkan untuk istri kedua itu pelakor. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada istilah pelakor dalam Islam. Kalau ada suami, bagi-bagilah untuk yang lain. Ya. Iya, tidak ada pelakor dalam Islam. Dosa istri pertama datang ke istri kedua.
kedua, yang marah-marah istri kedua itu dosa. Ya, istri kedua itu istri juga, istri suami juga. Haknya sama dengan istri pertama. Apa haknya sama? Kan ayat tadi masih koma, dilanjutkan lagi. Jika kamu khawatir tidak adil, maka cukup satu. Jadi yang mesti dituntut sangat bagi suami yang berpoligami itu adil. Ya, apa? Adil. Apa yang adil? Yang adil yaitu yang pertama nafkah, yang kedua bermalam. Ini yang dituntut adilan, keadilan dalam berpoligami. Apa nafkah yang diwajibkan kepada suami? Nafkah apa? Nafkah zahir dan apa nafkah zahir? Ya, makan, pakaian, bedak. Bedak itu kewajiban suami. Walaupun kita punya uang sendiri, kerja sendiri, tapi wajib suami beli kita perlengkapan kecantikan. Ya, ini tugas, ini tanggung jawab nafkah yang mesti dipenuhi oleh suami kepada istri. Tapi istri pun jangan kurang ajar. Maksudnya bagaimana? Minta bedak yang terlalu mahal, yang biasa-biasa aja lah. Pokoknya seimbang dengan penghasilan suami, ya. Pokoknya seimbang. Tahulah kalau misalnya beli bedak ini 1 juta, oh ini hansip makan, oh jadi kurangi, ya. Jangan terlalu menuntut hal-hal yang tidak sanggup oleh suami, ya. Itu nafkah zahir. Nafkah batin yang kedua, apa itu nafkah batin? Apa? Kebanyakan ini orang salah paham. Saat ditanya apa itu nafkah batin, mesti tergambar dalam kamar, enggak lain. Ini salah. Nafkah batin yaitu memberikan pendidikan, pengajaran agama. Hari ini yang kita lakukan ini nafkah batin yang mesti dipenuhi oleh suami. Alhamdulillah suami izinkan datang ke sini kita mengkaji ilmu. Nah, ini nafkah batin. Ini sebenarnya kewajiban suami. Ini nafkah. Terus yang di dalam kamar apa juga itu? Batin juga. Boleh kita bilang itu batin juga. Buktinya kenapa? Kalau tidak terpenuhi hal tersebut, maka istri boleh pasah, ya kan? Apa tidak terpenuhi? Apa syarat-syarat pasah? Yang pertama, hipoten, ya. Apa itu hipoten? Tidak bisa terpenuhi hasrat. Maka kita istri boleh, Pak. Ini buktinya kita butuh hal tersebut. Ya, berapa lama kita boleh pasah? Jangan 1 hari 2 hari suami hipoten sudah minta pasah. Tidak boleh. 3 bulan atau 6 bulan atau setahun lah kita taruh. Setahun hipoten tidak sembuh, maka boleh ajukan Pak. Yang kedua apa boleh kita pasah? Ya, suami berkurap. Tahu kurap? Ya, penyakit kurap tahu? Apa? Tumbuh di badan yang menjijikkan saat kita lihat. Kalau kita mau berhubungan tidak ada lagi yang namanya istimta. Karena tujuan pernikahan itu ialah untuk istimta. Apa itu istimta? Menikmati antara satu sama lah. Kalau sudah ada kurap, rasanya jijik kita ya. Ya, nggak selera, hilang selera makan ya. Nah, jadi dalam hal tersebut, suami yang punya yang namanya kurap, tapi kurap jangan kurap yang kecil, tapi kurap yang sudah memang nampak menjijik, boleh kita itu kalau suami nggak ada uang. Kalau ada uang nggak mau kita pasah, ada uangnya ya. Selanjutnya apalagi kalau yang hal-hal yang membolehkan pasah, ya, yaitu apalagi supa. Apa itu supa? Penyakit yang putih-putih itu, ya, itu juga menjijikkan saat kita lihat, maka juga boleh pasah. Selanjutnya apalagi yang hal-hal yang dapat membolehkan kita pasah, yaitu jazam, ataupun kita bilang istilah lain buduk. Tahu buduk? Terpotong anggota tubuh ya.
jatuh sedikit demi sedikit. Ini pun menjijikkan. Intinya seluruh penyakit-penyakit yang menjijikkan, maka boleh si istri untuk pasah. Maka dalam hal ini, dalam Islam sangat adil dalam hal perpisahan antara suami istri. Ada 3 hukum. Cerai bagi si suami, pasah bagi si istri. Kalau suami ingin memisahkan diri dengan istri, yaitu dikatakan dengan talak alias cerai. Kalau suami istri ingin memisahkan dengan suami, maka dikatakan istilah lain pasah. Cerai yang diucapkan oleh suami, maka langsung jatuh talak. Ya, pasah yang bukan diucapkan oleh istri, tapi diputuskan oleh hakim. Kalau tidak ada keputusan hakim, maka belum sah Misalnya suami ke Malaysia ataupun suami ke luar negeri, tidak pulang-pulang sudah 2 tahun. Terus kita niat dalam hati, ya saya pasah suami saya, atau saya pasah suami saya. Kita cuma bilang sama orang saya mau pasah suami saya. Lepas itu langsung kita nikah lagi. Sah nggak nikah kita? Tidak sah. Kenapa? Belum ada keputusan Jadi mesti datang ke pengadilan dan diputuskan dulu sama hakim. Sudah diputuskan bahwa memang kita sudah pasah, dari situlah hitungnya masa iddah. Tunggu dulu 3 kali quru atau 3 kali suci, baru sah nikah lagi. Ya, ini dia ya. Jadi ini hal-hal boleh pasah. Jadi dalam hukum Islam ini sangat adil. Ya. Itu nafkah yang mesti dipenuhi oleh suami, zahir dan batin. Yang kedua apa? Yang termasuk dalam kategori adil, yaitu yang namanya bermalam. Ini kebanyakan kita lihat orang ini sudah kelaparan. Ya, nikah punya istri 2, tapi untuk istri kedua dia pulang cuma di siang takut bocor sama istri pertama. Ini salah. Ini tidak adil dalam hal bermalam. Mesti bermalam dia. Misalnya ada 7 hari. Ada istri 2, 3 malam istri pertama, 3 malam istri kedua, 1 malam lagi tidur di menasah. Ini aturan. Tidak boleh kita lebihkan. Ini yang dikatakan dengan istri pertama saya sudah tua. Dia tidak sanggup ini, tidak sanggup itu. Mesti sudah tua, kewajiban bermalam tetap wajib. Tetapi tidak wajib watak. Ya, bermalam wajib, watak tidak wajib. Kalau saat bermalam pada istri kedua karena masih muda, 3 malam kita di sana, 3 malamnya ada watak. Di istri pertama karena sudah tua, 3 malam kita tidur di sana, 1 malam pun nggak ada, nggak masalah. Ini tidak berdosa. Yang dituntut di situ yaitu makanya saya katakan watak ini, tahu nggak watak? Tahu ya? Ya. Watak ini tidak termasuk kepada nafkah batin. Ya, tidak dituntut di situ. Kalau mampu silahkan, tidak mampu tidak masalah. Tapi kalau kita istri, bagaimana kalau kita istri nggak mau melayani suami? Nusyud. Suami bagaimana kalau suami nggak mau melayani kita? Nggak apa-apa. Nggak adil kali kayak gitulah. Masa kalau kita nggak mau suami, kita nusyud. Apa itu nusyud? Dosa besar yang mengakibatkan tidak diterimanya ibadah kita. Ini nusyud, berdosa sama Allah dan pada suami. Kalau kita tidak mau layani suami, maka kita dikatakan wanita nusyud yang sangat atau berdosa, tidak diterima ibadah, serta tidak wajib diberikan nafkah oleh suami. Kalau kita ajak suami nggak mau, suami nggak nusyud, suami nggak berdoa. Kenapa begitu? Kenapa? Karena tugas kita sebagai istri dalam rumah tangga apa? Ya, melayani apa? Masak. Apa tugas kita dalam rumah tangga? Ya, melayani apa? Pelayan. Kita ini pelayan. Ya, kita bukan pelayan. Apa tugas kita sebagai istri ini? Ini istri semua kan? Ya, semua udah jadi istri kan? Ada rencana kedua? Belum? Enggak,
Tugas yang belum, alhamdulillah, enggak apa-apa, kita doakan cepat. Enggak, masa tugasnya enggak tahu? Enggak, tugas dalam rumah tangga sendiri tidak tahu. Apa tugas kita sebagai istri? Ya, mendampingi. Jadi kemanapun suami pergi kita mesti ikut. Begitu? Ya? Ya? Apa tugas kita sebagai istri? Ya? Tidak. Pekerjaan rumah tangga itu urusan suami. Masak, cuci piring, cuci baju urusan suami. Tugas kita apa? Ya? Menyenangkan apa? Kalau suami pulang kita nyanyi di depannya, menyenangi suami. Iya. Ya? Apa tugas kita sebagai istri? Ini patuh. Jadi kalau suami bilang, "Dek, nggak usah ikut pengajian lah, Dek. Tinggal di rumah aja." Kita boleh patuh? Nggak boleh. Nggak sembarangan. Ati Allah wa ati Rasul wa qulil amri min. Taat kepada Allah poin pertama. Taat kepada Rasul poin kedua. Nggak boleh kita langkahi kedua poin ini. Taat kepada suami, kita langkahi taat kepada Allah dan Rasul. Nggak boleh. Kalau pergi untuk menuntut ilmu fardhu ain, ikut pengajian itu wajib diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kalau suami larang, siapa yang mesti kita patuhi? Berarti kalau jawabannya mematuhi suami kurang tidak semua boleh kita patuh. Jadi tugas kita sebagai istri apa sih? Bungkam. Apa tugas kita sebagai istri? Ini semua istri masa tugasnya nggak tahu, membahayakan. Ya? Apa tugas sebagai istri? Nggak bisa diungkapkan. Tugas kita sebagai istri ini mesti harus tahu, wajib tahu. Sebenarnya sebelum rumah tangga harus tahu, tapi ini nggak apa-apa lah, sudah terlanjur. Udah punya anak 3 baru tahu, nggak masalah. Ya, yaitu 1 khadam. Tugas suami memberi nafkah zahir Tugas kita khadam. Apa itu khadam? Ya, menyenangkan suami dalam segala hal, termasuk lebih utama bukan sumur, dapur, kasur ya. Tugas kita cuma 1, di kasur. Sumur, dapur itu urusan suami. Masak itu urusan suami. Ya, cuci piring urusan suami. Semua tugas baiknya kita istri-istri zaman sekarang, tugas itu sudah diembankan jadi tugas kita. Tapi itu sebenarnya tugas suami dalam Islam. Ya. Ya. Ini sampai pulang ke rumah saya nggak mau lagi cuci piring. Saya nggak mau lagi masak. Kenapa kamu masak? Umi Wahyuni bilang ini tugas suami. Saya nggak mau lagi kerjaan rumah tangga ini, nggak mau saya kerjakan lagi. Siap-siap suami kawinlah. Nggak salah dalam Islam, fankihu ma tabalakum. Ya. Siap-siap tuh suami kawin lagi. Nggak udah kita cuci piring udah nggak mau, masak udah nggak mau. Suami mestilah cari lain. Kita boleh ataupun mesti kita izinin. Ya, walaupun itu tugas suami tapi kita mau kerjakan, alhamdulillah kita tiap hari dapat pahala luar biasa. Ya. Tapi harus ada niat, innamal a'malu binniyat. Mesti niat kita waktu mengerjakan urusan rumah tangga, itu urusan suami. Kita urus anak, urusan suami capek-capek kayak gini, kairuah mendung. Ya. Capek-capek kayak gini kita urus anak. Ini tugas suami sebenarnya. Kemana ini para suami? Kenapa nggak jaga anak-anaknya? Bukan tugas kita. Tapi kita baik, Bu ya. Mau menjaga, membawa kemana-mana, walaupun ada acara pun kita bawa. Sebenarnya ini urusan suami ini. Ya, ini maaf.
Bukan singgung, semua suami sama. Yo karai-rai anu kadang-kadang keba. Ya. Kita sangat baik, kita dapat pahala lebih. Kita harus ada niat biar dapat pahala. Tidak akan menghasilkan pahala dalam suatu ibadah jika tidak ada niat. Apa kita niatkan? Ya Allah, saya ikut membantu suami untuk jalan menghadam suami. Ini jalan kita khadam. Kita jaga anak, ini jalan kita khadam suami. Menyenangin hati suami. Kadang suami lagi kerja, ya, kadang suami lagi apalah, kita ikut membantu. Makanya bu-ibu, dalam harta suami ada hak dalam harta istri tidak ada hak suami. Uang suami, uang istri. Ya, ini memang aturan dalam Islam. Kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan sendiri. Apakah wajib kita beri untuk suami? Tidak wajib. Karena itu uang kita. Suami ada kerja, ada penghasilan, nggak dikasih sama istri, boleh tidak? Berdosa suami. Ya, sungguh adil dalam Islam. Inilah hak dan tanggung jawab kita masing-masing. Yang pertama, kita mesti ingat tanggung jawab kita sendiri sebagai istri, yaitu khadam. Kita cuci piring, jalan khadam. Kita masak, jalan khadam. Semua yang kita urus rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu jalan khadam. Makanya kalau misalnya ada suami kita pekerja, kita ini cuma ibu rumah tangga. Itu pastinya kalau suami ditanya sama orang, istrimu kerja apa? Nggak ada kerja apa-apa. Marah nggak kita kira-kira? Dari subuh suami berangkat kerja jam 6. Kita jam 5 sudah bangun. Masak nasi dulu buat dia, urus anak dulu ini itu. Sebenarnya banyak tugas kita sebagai istri, banyak pekerjaan kita sebagai istri ketimbang suami. Bangun, mandi, makan, pergi, pulang tidur, besok gitu lagi. Kita mulai masak, urus anak, antar anak, jemput anak. Itu semua tugas kita. Waktu ditanya sama kawan, istrimu kerja apa? Nggak ada kerjaan apa-apa. Marah kita ya. Ya, jadi dalam hal tersebut, jika terjadi perpisahan seperti kita bilang tadi, baik itu perpisahan karena pasah ataupun perpisahan karena cerai, ya. Jika terjadi perpisahan seperti itu, bagaimana dengan hartanya? Ya, harta atau istilah lain kita bilang harta gonogini lah. Ya, sebenarnya pada masa Rasulullah atau para tabi'in enggak ada yang namanya harta gonogini. Kenapa tidak ada? Karena orang Arab dulu beda dengan sekarang. Orang dulu ya, yang bekerja suami memberi nafkah penuh kepada istri dan istri tidak perlu bekerja di rumah. Seperti kita bilang tadi, sebagai layaknya seorang istri cuma bersihin wajah sendiri aja pulang suami. Cuma itu enggak ada kerjaan apa-apa, cuci piring. Malah setelah melahirkan anaknya disuruh jaga sama orang. Itu tugas suami, sebab itu orang Arab zaman dahulu. Di ketika terjadi perpisahan, maka tidak ada istilah harta gonogi. Semuanya milik suami. Kita pulang atau pergi dari rumah dengan tangan kosong. Ya, sekarang sudah terbalik. Banyak pekerjaan istri daripada pekerjaan suami. Istri seperti kita bilang tadi, kalau misalnya pun nggak kerja di perkantoran, di rumah penuh dengan pekerjaan. Andaikan kita bilang, bang, saya nggak mau urus anak, saya nggak mau cuci piring, saya nggak mau cuci baju, urus sendiri, nggak, kira-kira sanggup nggak suami? Masak dulu, cuci piring dulu, urus anak dulu, baru kerja, sanggup nggak? Pasti tidak sanggup. Sehingga apabila terjadi perceraian, ada hak kita saat berpisah. Misalnya dari uang suami kita buat rumah, ya, dari uang suami kita beli mobil. Saat terjadi perceraian, maka mobil dan rumah itu berhak untuk dibagi dulu. Kalau dalam Islam dikatakan itu syirkah, ya, barang apa kita bilang berkumpul, harta berkumpul. Walaupun kita tugasnya di rumah, tapi kita membantu suami. Karena tidak mungkin sanggup suami kerjakan
yang namanya pekerjaan rumah sekaligus pergi ke kantor, tidak sambung. Sehingga dalam hal itu kita pun ikut membantu kerja, suami pun jika terjadi perpisahan wajib bagi bagaimana kalau bukan talak, bukan cerai tapi pasah? Ya. Pasah pun wajib bagi dua. Ini sekarang di pemahaman masyarakat kita, pasah tidak wajib bagi harta ya, kecuali talak, cerai baru bagi harta. Ini salah. Yang sebenarnya pasah dan cerai sama-sama wajib bagi harta. Kenapa? Karena ada hak kita di situ, syirkah. Ya. Harta bersama jadi berhak bagi dua. Kecuali dalam hal nafkah iddah. Ini baru tidak. Ya. Cerai karena nusyud. Nusyud itu yaitu menyakiti hati dan banyak sekali sikap-sikap istri yang membawa kepada nusyud. Di antara lain masam wajah, masamu muka. Cemburut muka saat melihat suami itu nusyud. Itu dosa. Apalagi selain itu, tidak mau saat diajak tidur, seperti kita bilang tadi, ya. Waktu dirayu kita tidak mau, itu nusyud. Keluar rumah tanpa izin suami, ini semua ada izin? Ada? Alhamdulillah, ya. Keluar rumah tanpa izin suami, maka itu nusyud. Jika seandainya suami mentalak istri gara-gara nusyud, misalnya istri masam muka, ya, suami gara-gara kita masam muka, dia bilang kamu saya talak, kamu saya cerai, karena kamu masam muka. Terjadi perceraian gara-gara masam muka, maka itu nusyud, dan dalam hal tersebut tidak wajib nafkah iddah. Apa itu nafkah iddah? Memberi nafkah di masa iddah. Seorang suami dalam aturan Islam, seorang suami yang telah mentalak istrinya, maka adalah wajib atasnya memberi nafkah iddah. Sampai kapan? Sampai 3 kali suci. Kalau istilah kita masih ataupun 3 bulan dalam istilah sudah putus haid. Ataupun sampai wadah hamil, sampai melahirkan jika dalam keadaan hamil. Dalam ketika tersebut, maka suami wajib memberi nafkah. Bagaimana nafkah yang diberikan? Sebagaimana nafkah masih berstatus suami istri. Ya, tapi suami-suami sekarang kebanyakan walaupun talak bukan karena nusyud tetap tidak diberi lagi nafkah, ya. Itu berdosa. Itu berdosa. Sudah, ya. Walaupun kita nusyud seperti kita bilang tadi, ditalak karena nusyud, gugur hak nafkah iddah, maksudnya tidak wajib, namun harta gonogini tetap wajib dibagikan. Ataupun pasah. Nah, pasah. Berpisah karena pasah, tetap pun adalah harta gonogini itu mesti dibagi, tapi gugur hak nafkah iddah bagi orang yang pasah. Kalau khulu juga demikian. Di mana letak perbedaan antara ketiganya? Karena kan tujuan ketiga hal tersebut, cerai, talak, dan khulu, untuk memisahkan hubungan perkawinan. Cerai pada suami, pasah pada istri, khulu antara dua-dua. Apa itu antara dua-dua? Perjanjian. Misalnya kita sudah tidak cinta lagi sama suami. Kalau suami nggak cinta lagi sama kita, dia cukup mengatakan kamu saya talak. Kalau kita nggak cinta lagi sama suami, boleh nggak kita bilang kamu bang saya pasah? Boleh nggak? Tidak boleh. Tetap tidak terpisahkan kecuali dengan keputusan hakim. Kita datang ke hakim, ke pengadilan, Pak Hakim, saya ingin pasah suami saya. Apa alasannya? Suami saya tidak cinta lagi sama suami saya. Dulu dia tidak boning, sekarang dia sudah boning. Tidak boleh alasan seperti itu. Dan tidak diterima oleh dan tidak sah pasah. Kalau suami enak, dulu dia cantik, sekarang tidak cantik lagi. Boleh dia talak kita atau cerai kita kapan-kapan saja dia mau. Kita tidak boleh sembarangan seperti itu. Ya? Jadi
pasah pada suami. Khulu ini perjanjian. Apa itu perjanjian? Suami mengatakan istri kalau sudah tidak cinta lagi tidak boleh melakukan hal seperti itu, tidak boleh pasah, tapi dia tidak cinta, tidak nyaman lagi, maka dia bilang sama suaminya, bang, kayaknya kita nggak sejalan lagi lah. Terus bagaimana? Gini aja bang, saya kasih uang ke abang 5 juta, talak saja saya, boleh? Nah itu khulu namanya. Kalau suami setuju, maka bayar dia 5 juta, langsung terpasahkan hubungan perkawin, tidak perlu keputusan hakim. Ya, ini jalan tengah. Ketiga hal ini adalah merupakan jalan untuk berpisah antara suami istri dalam hal perkawinan. Cuma beda dengan cerai. Kalau cerai, ya, kalau cerai ini boleh rujuk. Apa itu rujuk? Kembali lagi tanpa akad nikah baru bagi si talak yang talak kecil, talak sugra, talak 1 dan 2. Boleh rujuk sebelum habis masa iddah. Dan dalam hal rujuk tidak disyaratkan ada saksi. Sebagaimana juga dalam hal talak tidak disyaratkan mesti ada suami saya talak saya di dalam kamar, tak ada saksi. Apakah jatuh talak? Tetap jatuh. Ya, suami saya dia memberi utusan, ya, memberi wakilah kepada seseorang yang mengatakan bahwa saya diceraikan. Apakah jatuh talak? Tetap jatuh. Suami saya tulis di surat, andaikan surat ini dibaca sama istri saya, tulis satu surat, andaikan surat ini dibaca sama istri saya, maka dia saya talak. Apakah jatuh talak? Tetap jatuh jika kita baca. Misalnya, ya, suami tulis surat, ini surat untuk mantan saya. Kalau suami istri saya buka, maka dia saya talak. Dan ambil surat itu sama utusan. Lalu suami katakan lagi sama utusan, tolong bilang kalau istri saya buka surat untuk mantan saya ini, dia saya talak. Terus diambil oleh utusan tersebut, dibawalah ke rumah kita. Saat kita baca hal tersebut dan disampaikan oleh yang namanya utusan, maaf, suami Anda mengatakan kalau misalnya dibuka ini surat, maka Anda ditalak oleh suami. Kalau kita buka, maka jatuh. Kalau tidak buka, maka tidak karena persyaratan di situ kalau buka. Terus kita kan penasaran isi suratnya. Maklum, surat untuk penasaran enggak? Kira-kira kalau ada suami kita yang tulis surat untuk mantan, kira-kira penasaran enggak? Penasaran ya? Isinya apa itu ditulis ya? Kok taruhannya talak? Kalau saya buka ditalak, tidak saya buka tidak ditalak. Apa sih? Pasti kita penasaran. Kita harus memilih di situ antara talak dan tidak. Kalau buka talak, kalau tidak maka tidak jatuh Ada jalan tengah supaya tidak jatuh. Surat hasil kita buka, bisa kita tahu isinya, tapi ambil surat itu suruh baca sama orang lah. Kau buka lah surat ini. Aku nggak bisa buka. Kalau aku buka ini jatuh talak. Dibaca sama orang di samping kita. Apa isinya? Terus dibaca. Oh, isi kita tahu. Kita tidak jatuh talak. Sudah, kembali lagi kepada yang talak ini. Ya, jadi kalau talak itu bisa rujuk. Talak 1 dan 2, kecuali 3. Kalau tidak 3, talak 3 tidak boleh lagi rujuk. Kecuali dengan nikah baru. Dengan adanya muhallil, tapi sebelum ada muhallil tidak sah nikah baru. Ya, sudah ditalak 3, habis masa iddah dengan suami ini, maka nikah lagi dengan suami, bukan dengan suami orang lain. Nanti dimarahnya kita. Nikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau istilah lain kita bilang bahasa Aceh Cina buta. Ya. Cina buta. Ini kata-kata Cina buta sebenarnya yang ada hanya di Aceh. Coba ke Jawa, tanya sama orang Jawa, ada enggak Cina buta? Enggak tahu orang itu. Baru dengar ya? Ya. Tapi kalau kami ini orang Aceh, itu Cina buta sudah jadi hal yang biasa. Ya, tidak asing lagi di telinga. Cina buta itu kan muhallil kalau bahasa Arabnya. Orang yang menghalalkan nikah dengan dengan suami pertama. Misalnya, istri ini sudah ditalak 3, dia mau kembali lagi dengan suami yang mentalak
maka tidak boleh selain daripada menikah dengan laki-laki lah. Ya, laki-laki ini namanya muhallil atau kami bilang Cina buta. Jadi laki-laki ini Cina buta. Setelah menikah dengan laki-laki ini, setelah watak, syaratnya mesti watak. Ya, mesti tidur, mesti berhubung. Kalau tidak, maka tidak sah jadi suami istri, dan tidak sah jadi muhallil, serta tidak sah lagi kembali dengan suami pertama tadi. Jadi mesti ini syarat. Ya, sudah walaupun cuma semalam dia menikah, tapi jangan ditentukan nikah sama istri saya ya 1 malam ya. Nikah dengan istri saya ya 1 minggu ya. Ini sudah jadi nikah mud'ah, nikah kontrak, tidak sah. Jangan disyaratkan, sama-sama paham aja lah tentang suami pada laki-laki itu, tolong nikah sama suami istri saya, ini mahalnya 1 juta. Pasti si orang yang menikah itu sudah tahu bahwa ini dia berprofesi sebagai si muhallil ataupun si Cina buta. Ya, jadi khusus Cina buta ini adanya hanya di Aceh. Asal usulnya di mana? Kapan? Kita selalu katakan Cina buta. Asal usulnya dari mana? Tahu? Nggak tahu ya? Tapi kita sering ya mendengar ya. Asal usulnya di Aceh. Ya, coba dibuka kitab 8. Kitab 8 itu karangan ulama Aceh. Ya. Di situ disebutkan asal usul Cina buta. Sebenarnya dulu di Aceh agamanya bukan Islam, yaitu Hindu. Setelah datangnya ajaran Islam, yang pertama sekali yaitu di Samudra Pasai, ya, di sana setelah menyebar Islam luas di Aceh, maka terjadi satu kasus. Apa kasus? Seorang istri ditalak oleh suaminya 3. Setelah ditalak dia menyesal, ya, lalu dia ingin kembali lagi. Sebelum dia kembali dia tanya dulu sama para ulama, bagaimana hubungan saya dengan istri saya ingin rujuk lagi dengan dia. Oh, tidak boleh lagi karena kamu telah mentalak dia 3, maka tidak boleh rujuk. Terus bagaimana saya ingin kembali lagi? Ada persyaratannya. Harus ada laki-laki lain yang menikah dengan istrimu, lalu istrimu itu baru boleh menikah lagi dengan kamu setelah ditalak dan habis masa iddahnya. Terus si perempuan ini dan si suami istri ini mantannya, dia teruslah mencari laki-laki untuk bisa dinikahkan dengan istrinya supaya mereka boleh kembalilah. Tidak ada yang mau, karena itu perbuatan kurang baik menurut pemahaman kita masyarakat, ya. Sehingga tidak ada lagi, ya, tidak ada yang mau. Orang Aceh tidak ada yang mau. Kebetulan ada satu Cina itu buta. Memang betul Cina itu Cina, tapi matanya buta, sebelah buta, bukan dua-dua. Ya. Lalu setelah dijumpai ternyata Cina itu bersedia. Kebetulan Cina miskin. Kalau Cina kaya saya nggak mau. Ya. Dah mau dia menikah dengan perempuan ini. Namanya aja orang buta, mana mau kita ya. Maka coba lihat sekarang, banyak muhallil atau Cina-Cina buta yang tidak ganteng. Kalau ganteng pasti kita nggak mau lepaskan lah lagi ya. Ya, Cina itulah dulu yang menghalalkan dinikahkanlah dengan perempuan ini, lalu ditalaknya, lalu menikah lagi dengan istri suami pertama. Disinilah dasar nama Cina buta. Ya, karena Cina yang buta dulunya yang melakukan hal itu. Sampai sekarang walaupun nggak buta lagi tetap Cina buta. Sudah. Kembali lagi kepada talak dan pasah ya. Jadi talak itu adalah bagi si suami, dan hal tersebut boleh rujuk jika 1, 2, tapi pasah tidak boleh rujuk. Ini bedanya. Pasah tidak boleh Bagaimana kalau kita menyesal? Setelah kita pasah kita ingin kembali lagi, makanya mikir dulu sebelum pasah. Tapi sudah terlanjur saya ini tetap ingin kembali lagi. Ada cara apa? Nikah jadid, nikah baru. Apakah perlu muhallil? Cina buta? Tidak usah, karena itu bukan talak 3. Tidak mengurangi jumlah talak. Cukup dengan nikah baru. Harus lengkap syarat rukun dalam
dari nikahan harus ada mahar lagi. Itu kalau nikah karena sebab pasah. Kalau khulu kan tadi 3. Kalau khulu juga tidak boleh rujuk karena itu perjanjian antara suami istri. Apa juga? Tetap nikah baru juga. Nah, jadi yang perlu muhalil cuma bagi si yang menalakkan istrinya 3. Ya, jadi bagi yang tidak menalakkan istrinya 3 maka tidak perlu muhalil. Ya, jadi dalam hal pasah dan rujuk maka itu dalam hal pasah dan khulu maka itu boleh dengan nikah baru. Nah, jadi kembali lagi kepada kita sebagai istri dalam rumah tangga. Kita sebagai istri dalam rumah tangga kewajiban yaitu khadam. Ya, apa itu khadam seperti saya bilang tadi? Ya, menyenangkan hati suami dalam segala hal. Hingga kita buat kopi untuk suami untuk menyenangkan hati suami sebagai jalan khadam, kita mendapat pahala. Apapun yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati suami mendapat pahala yang luar biasa daripada Allah Ta'ala. Jadi kita harus mengingat apa tugas kita sebagai istri dan suami hanya mengingat tugas dia sebagai suami. Dalam hal nikah sampai 4, tugas kita sebagai istri apa tadi? Khadam, ya. Jadi tugas kita ridha. Tugas suami adil. Saya nggak izinin suami saya nikah lagi. Kenapa? Karena saya takut suami saya tidak adil. Bolehkah? Jangan. Karena urusan tidak adil itu urusan dia. Urusan kita ridha. Kalau dia tidak adil, yang berdosa siapa? Dia, suami. Kita tidak berdosa. Kalau kita tidak ridha, maka yang berdosa siapa? Kita, bukan suami. Jadi kita dosa ya kalau misalnya nggak ridha suami menikah lain. Iya, betul. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dibolehkan. Kenapa kita tidak membolehkannya? Berarti kita menentang hukum ditulis dalam kitab Uqulud Rijal. Barang siapa istri-istri yang menentang, ya, yang menentang hukum Allah, yang tidak mau mematuhi hukum yang ditetapkan oleh Allah, yaitu hal yang dibolehkan tidak dibolehkan oleh dia, maka orang tersebut keluar daripada hukum Allah. Kalau dia keluar daripada hukum Allah, maka sungguh dia sudah keluar daripada na'udzubillah. Ya. Jadi tugas kita itulah mengkhidmat suami. Harus mesti kita tahu. Jangan sudah ada anak 4 tidak tahu tugas sebagai istri. Sungguh sayang jika mati nanti kita tidak khidmat, tidak khadam kepada suami, maka amal ibadah kita sia-sia. Saat menghadap pada Allah, kita tagih yang namanya amal ibadah. Ya, saat dihisab, saya ada rajin ibadah, saya rajin sholat, saya rajin puasa. Kemana pahala saya ya Allah? Pahala kamu dipending karena kamu tidak khadam kepada suami, tidak taat, tidak diridhai oleh suami saat kamu meninggal. Jadi kalau kita sudah terlanjur, sudah pernah masam muka dengan suami, sudah pernah menyakiti hati suami, maka pulang dari sini segeralah minta maaf. Karena nusyud ini bisa berakhir dengan 2 hal. Yang pertama dengan minta maaf, yang kedua dengan putusnya ikatan perkawinan. Misalnya kita punya suami sudah jadi mantan, maksudnya sudah cerai, sudah talak dan segala macam. Jika dulu kita pernah menyakiti hatinya, dulu kita pernah menjadi seorang wanita atau istri yang nusyud, sekarang baru kita tahu bahwa hal itu nusyud, apakah mesti kita cari-cari mantan kita untuk minta maaf? Tidak, cukup kita taubat nasuh. Kalau nikah lagi, jangan lagi seperti itu. Ya, cukup dengan taubat nasuha. Ini berakhir nusyud. Yang kedua dengan minta maaf. Jika suami masih ada, maka pulang segera minta maaf. Umi, bagaimana kalau misalnya kita nggak minta maaf, tapi suami nggak marah lagi sama kita? Kebanyakan kita seperti itu. Ya, setelah kita nusyud, kita nggak minta maaf. Akhirnya suami yang baikkan sendiri. Itu bagaimana? Apakah kita masih nusyud? Ya, jadi berakhir nusyud yang selanjutnya karena ridhanya
suami kepada kita. Maksud Riza, suami senang lagi, baik lagi dengan kita. Kalau begitu, kalau saya melakukan dosa atau merupakan nusyud, saya nggak mau minta maaf. Kenapa? Saya tunggu aja suami saya minta maaf untuk saya. Saya tunggu aja suami Riza lagi sama saya. Kalau misalnya mati sebelum itu, bagaimana? Apakah kita mampu menjamin hidup kita akan panjang, umur kita akan panjang? Kalau kita mati sebelum kita meminta maaf, sebelum suami Riza kepada kita, bagaimana nasib kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena istri nusyud dituliskan dalam kitab Uquluddin yang bahwa dilaknat oleh segala malaikat, seluruh makhluk yang ada di bumi kecuali jin dan manusia, serta Allah Ta'ala melaknat kepada istri yang nusyud. Ya, ini yang sungguh kita sayangkan bagi istri yang